Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh mahasiswa farmasi di Universitas PGRI Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kuliah pengganti yang dimana sebagai pengganti kuliahnya adalah kita akan pelajari tentang yang namanya studi kasus di mata kuliah pelayanan informasi obat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan materi terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang farmasis dan apoteker untuk senantiasa mencari sumber ilmiah yang digunakan sebagai salah satu acuan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam kasus kefarmasian. Sehingga kita bisa up to date dan dapat memberikan informasi yang sebaik mungkin kepada pasien dan juga bisa membantu dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien serta meningkatkan taraf kesehatan dari pasien. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan studi kasus yang hampir mirip dengan pertemuan sebelumnya yang dimana kita membahas tentang pencarian informasi obat melalui sumber jurnal sebagai acuan primer yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan opsional yang ada di dalam kasus kefarmasian. Oke, mari kita masuk terkait dengan materi studi kasus mata kuliah pelayanan informasi obat. Sebagai pengantar, pencarian literatur ilmiah dibutuhkan dan di mana pencarian tersebut harus bersifat terstruktur, di mana nantinya dalam praktek farmasi klinis ya, baik di apotek, baik di rumah sakit, baik di puskesmas ya, informasi obat itu seringkali harus dijawab, harus diberikan kepada pasien. Karena berdasarkan hasil penelitian jurnal pun menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan edukasi pelayanan informasi obat akan meningkat dari sisi kesembuhannya, dari sisi efikasi atau kemanjuran pengobatannya, karena dia memiliki sisi kepatuhan tersendiri dari konsumsi obat. Sehingga apoteker seringkali dihadapkan pada pertanyaan klinis yang kompleks dari tenaga kesehatan lain maupun pasien. Dan untuk memberikan jawaban yang berbasis bukti klinis yang valid, kita harus berbasis EBM atau Evidence Based Medicine. Kita memerlukan strategi pencarian data yang sistematis dan menjawab permasalahan kefarmasian yang ada. Nah, kerangka kerja untuk mencari atau merumuskan pertanyaan klinis untuk menjawab pertanyaan terkait kasus kefarmasian itu bisa dibuat menjadi lebih spesifik dan terarah dengan metode yang mungkin sudah familiar ya, ada namanya PICO. PICO itu dari singkatan P sebagai patient atau pasiennya, atau persoalan pasiennya atau penyakit pasiennya itu apa, population atau komunitas tertentu yang sebagai subjeknya itu P, atau problem atau masalahnya apa. Jadi siapakah pasiennya, karakteristik demografinya, atau diagnosis atau kondisi medis utama dari pasien tersebut. Misalnya untuk mencari keamanan obat pada pasien kehamilan. Berarti yang dicari adalah atau sebagai P-nya adalah pasien hamil. Atau kalau di bahasa Inggris kan menjadi pregnant ya. Pregnancy atau pada saat kehamilan. Lalu kemudian ada namanya I. I di sini adalah intervensi atau indikator. Di sini intervensi ini adalah sebuah kalimat utama yang ingin dicari dalam suatu kasus tersebut. Misalnya untuk mencari keamanannya, berarti obat pilihan utamanya apa, drug of choice utamanya apa yang sebagai intervensi utamanya atau indikator utamanya, itu yang digunakan. Jadi apa intervensi terapeutiknya atau obatnya, tes diagnostiknya atau paparan yang sedang dipertimbangkan. Itu sebagai I-nya atau intervensi atau indikator. Lalu kemudian sebagai pembandingnya atau comparison, itu adalah alternatif intervensi yang diberikan. Misalnya saya ingin berikan obat A atau obat B. Nah, obat A dimasukkan sebagai intervensi dan obat B dimasukkan sebagai pembandingnya atau kontrolnya.
Atau bisa juga misalnya belum diketemukan obat lain itu bisa ditulis saja alternatif, menggunakan bahasa Inggris ya, alternative, atau bisa ditulis placebo. Atau bisa tidak diisi apabila tidak ada pembandingnya untuk mengetahui misalnya hanya intervensinya saja. Lalu diisi pada bagian O atau outcome itu adalah hasil klinis yang ingin diukur, misalnya keamanan tadi ya, safety, penurunan mortality, perbaikan gejala, atau kemanjuran efikasi, atau efek samping atau side effect, itu yang dimasukkan ke dalam bagian outcome. Sehingga ketika kita sudah merumuskan kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut menjadi menggunakan kerangka PICO ini, harapannya nanti jawabannya akan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan jurnal yang kita cari. Nah, sebenarnya untuk mencari di Google pun bisa ya, tapi terkadang karena database di Google itu sangat besar, bahkan tidak selalu yang bersifat jurnal yang akan keluar, bisa jadi sistem blog atau sistem web biasa itu akan keluar, sehingga basis yang sifatnya adalah jurnal atau literatur itu sejauh ini menggunakan yang distandarisasi atau dikelola merupakan basis data utama oleh NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Di sini linknya bisa dicari menjadi pubmed.government ya. Di googling saja cari kata-kata PubMed. Nah, nanti sehingga bisa masuk ke bagian PubMed untuk melakukan proses pencarian dari kerangka PICO yang sudah disusun. Nah, langkah pencarian menggunakan PubMed itu adalah yang pertama kita melakukan ekstraksi kata kunci seperti yang tadi disampaikan menjadi elemen PICO. Kemudian elemen PICO yang sudah tadi dijabarkan tadi akan menjadikan kata kunci keyword yang spesifik dalam bahasa Inggris karena PubMed berbasis bahasa Inggris. Bisa juga gunakan medical subject heading untuk hasil yang lebih akurat. Nah, dalam prosesnya nanti tinggal diberikan koma atau tinggal diklik enter saja dengan kalimat ada N di sini. N itu adalah misalnya ingin mencari kalimat yang ada kata-kata pregnancy dan antimual, misalnya pregnancy dan vomiting drugs. Nah, jadi digabung saja pregnancy, atau ditulis N, vomiting drugs. Kalau or, jadi ada 3 opsional di situ ya, N, or, atau not. N itu artinya dan, jadi pencarian itu akan memuat dua kata kunci tersebut, yang dimana ada kata kunci kehamilan dan ada kata kunci antimual. Kalau or berarti dia adalah yang berkaitan, jadi yang jurnal yang akan tersari atau terrangkum atau mendapatkannya itu adalah yang dia ada kata kunci pregnancy atau yang ada kata kunci vomiting drugs, jadi tidak spesifik. Lalu ada juga yang poinnya adalah not. Not itu untuk mengecualikan kata kunci tertentu, misalnya tidak ingin ada kata apa. Nah, itu ditulis dalam kata not. Lalu kemudian nanti ketika di enter akan keluar hasilnya berapa, tapi itu masih bisa dispesifikkan lagi dengan kita membatasi hasil pencarian. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari artikel tipenya menggunakan apa? Ada RCT, Randomized Control Trial, atau Systematic Review, atau meta-analysis. Terus kemudian kita bisa melihat publication date bahwa yang kita cari adalah penelitian 5 tahun terakhir agar dia keterbaruannya juga lebih baru. Dan spesiesnya adalah human, jadi kita tidak mengambil hasil pada animal. Ketika kita menggunakan spesifik itu, maka akan yang keluar adalah berdasarkan penelitian menggunakan filter tersebut dengan kata-kata keyword yang sudah disesuaikan. Oke, itu ya untuk pencarian sudah dalam pertemuan sebelumnya atau perkuliahan sebelumnya itu sudah saya singgung dan sudah saya informasikan terkait dengan cara pencarian PICO. Nah, ini ada 2 kasus yang akan kita jawab. Yang pertama adalah studi kasus PIO 1 tentang optimasi farmakoterapi diabetes. Nanti silakan dibaca secara pelan-pelan dan dicari keyword PICO-nya. Pertama, seorang dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit tempat Anda praktek berdiskusi dengan Anda. Beliau merawat pasien berusia 58 tahun dengan diagnosis DM tipe 2. Yang sudah berlangsung selama 8 tahun. Pasien saat ini rutin menggunakan metformin namun kontrol glikemiknya belum optimal. Jadi HbA1c-nya masih di angka 8,2%.
Dan pasien juga memiliki riwayat hipertensi dan baru-baru ini didiagnosis dengan gagal jantung ringan atau heart failure. Nah, lalu kemudian untuk meningkatkan efektivitas dari terapi untuk DM-nya, dokter kemudian menambahkan agen antidiabetik oral kedua, yaitu beliau bimbang mau memilih yang mana, memilih yang basisnya inhibitor SGLT2 seperti empagliflozin atau inhibitor DPP4 seperti sitagliptin. Sehingga kemudian dokter meminta tolong carikan dong kira-kira berdasarkan kemanjuran dan juga resiko karena pasien punya gagal jantung dan kardiovaskular pada pasien diabetes mellitus tipe 2, kira-kira lebih bagus menggunakan empagliflozin atau menggunakan sitagliptin. Nah, sehingga kemudian disusun pikonya. P misalnya apa problemnya? Pasien DM dengan atau with heart failure misalnya. Lalu intervensinya apa? Comparison atau pembandingnya apa? Outcome-nya apa? Itu tolong disusun, baru dicari menggunakan PubMed ya. Nanti dicari kira-kira jurnal mana yang bisa menjawab untuk pertanyaan pertama ini. Lalu studi kasus yang kedua adalah tentang keamanan gastrointestinal pada penggunaan NSAID. Perlu kita ketahui bahwa obat NSAID atau non-steroid anti-inflammation itu memiliki berdasarkan jurnal menunjukkan bahwa ada efek samping yang memang terlaporkan bahwa akan meningkatkan asam lambung dan berisiko untuk pada konsumsi tahap panjang atau terus-menerus akan berisiko untuk terjadinya iritasi lambung atau gastritis ya. Lalu kemudian pada skenarionya atau kasusnya ditunjukkan bahwa seorang pasien wanita berusia 68 tahun datang ke klinik reumatologi dengan keluhan nyeri hebat akibat osteoartritis pada kedua lututnya. Pasien memiliki riwayat tukak lambung atau peptic ulcer disease yang pernah mengalami perdarahan ringan 2 tahun yang lalu. Dan dokter berencana memberikan terapi antiinflamasi non-steroid untuk mengatasi nyeri kronis pasien tersebut. Namun, sangat khawatir akan resiko kekambuhan perdarahan gastrointestinal. Lalu dokter berdiskusi dengan apoteker untuk pasien lansia dengan riwayat tukak lambung atau nyeri lambung atau gastritis itu lebih aman menggunakan celecoxib atau golongan selektif COX inhibitor 2 atau memberikan NSAID non-selektif seperti naproxen atau diclofenac saja yang dikombinasikan dengan obat PPI atau proton pump inhibitor untuk mengeluarkan adanya ikatan natrium atau ikatan H+ ya, ikatan asam yang ada di dalam lambung menggunakan obat seperti omeprazol. Nanti jadi cari tuh P-nya apa problemnya. Oh, berarti pasien osteoartritis with gastritis. Nah, lalu intervensinya apa, comparisonnya apa, dan outcome-nya apa itu yang dicari. Ya, kemudian nanti disusun menggunakan PICO. Lalu dari PICO ini dirumuskan, ditulis di kertas ya. Jadi ini tulis tangan, ditulis di kertas, rumuskan kasus 1 dan 2, jabarkan skenarionya, PICO-nya apa. Jadi nggak usah ditulis soalnya, nggak apa-apa, langsung ditulis PICO-nya saja, tulis tangan. Lalu kata kuncinya apa, dan hasil dari pencarian PubMed itu Anda screenshot atau Anda ya bisa di screenshot langsung, fotonya itu juga nanti dilampirkan selain dari foto tulis tangannya. Lalu kemudian hasil dari jurnal yang Anda baca itu apa? Ditulis judul jurnalnya apa dan hasil dari conclusionnya apa dari kasus 1 maupun 2 dari jurnal yang Anda dapatkan. Dan jangan lupa ada screenshot untuk jurnal yang Anda dapatkan itu judulnya apa. Gitu ya, itu untuk tugas mahasiswa. Jadi ada 2 kasus yang dijawab untuk pengganti perkuliahan saat libur pada Jumat lusa yang sebelumnya. Tata cara pengerjaan jadi dikerjakan dengan tulis tangan dan kemudian hasil tulisan difoto, dikirimkan ke email pakariftugas@gmail.com. Subjek pengiriman adalah tugas PO2 studi kasus, nama, NPM. Maksimal pengiriman 1 minggu sejak link di-share ke grup. Pada hari Jumat tanggal 23 April 2026 akan ada penilaian keaktifan untuk maju mendiskusikan jawaban saat mata kuliah tatap muka pelayanan informasi obat. Jadi misalnya salah satu sudah ada yang mengerjakan, silakan maju untuk mendiskusikan atau menceritakan kepada temannya, atau kita berdiskusi pada 2 kasus ini. Oke, itu saja yang terkait dengan perkuliahan pengganti. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa langsung di grup atau bisa japri saya.
Kurang lebihnya saya dalam penyampaian mohon maaf, sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Saya tutup, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.